Dimanapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang, herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi, kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pertemuan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat melaksanakan pembelajaran kita, yaitu tentang teori pengantar psikologi spiritual, sholat untuk kesadaran diri. Salawat beriring salam tak lupa pula kita kirimkan pada junjungan alam kita, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak ibu yang ibu sayangi semuanya, salat adalah rukun Islam yang kelima. As-salatu imaduddin. Salat adalah tiang agama. Kalaulah tiang itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka jangan harap agama itu akan berada di dalam diri kita. Ibarat rumah tidak bertiang, maka rumah itu akan roboh. Ibarat botol ini, agama kita akan bisa genggam erat kalau kita pegang kelima-limanya. Contoh, misalkan kita tidak mampu untuk melaksanakan ibadah haji, kita tidak mampu melaksanakan umroh, tak jadi masalah. Apakah botol ini masih bisa kita pegang? Masih. Seandainya yang keempat juga tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa kita membayar zakat, tidak bisa kita menunaikan zakat fitrah, zakat mal dan segala macamnya, tidak masalah. Kita masih bisa memegang botol ini. Dan seandainya yang ketiga juga tidak bisa kita laksanakan, puasa di bulan Ramadan atas uzur, sakit dan lain sebagainya juga tidak masalah. Botol ini masih bisa kita pegang. Tapi seandainya yang kedua ini, yaitu tidak bisa mendirikan sholat dalam apapun resiko dan kondisinya, maka botol ini akan jatuh dan tidak akan bisa terpegang. Bagaimana kita akan menjadikan agama menjadi tiang dalam kehidupan kita? Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kita memegang atau mempertahankan agama kita? Salah satunya adalah dengan cara menguatkan keimanan kita. Bagaimana cara menguatkan keimanan kita? Yaitu salah satunya adalah melatih diri untuk mendirikan sholat 5 waktu. Anak-anak ibu yang dirahmati Allah, kita lahir ke muka bumi ini bukan karena keinginan orang tua kita. Kita lahir ke muka bumi ini bukan karena keinginan ayah bunda kita. Kita lahir ke bumi ini bukan karena keinginan nenek kakek kita. Kita lahir ke muka bumi ini bukan karena nenek mamak dan segala macamnya, tapi kita lahir ke muka bumi ini atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi kenapa kita setelah dilahirkan ke muka bumi, kita lupa apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, yang kita tanyakan adalah keinginan anak-anak kita, keinginan istri-istri kita, keinginan suami-suami kita. Tapi kita tidak pernah dan lupa bahkan menanyakan keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa keinginan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu adalah tentang keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kita wajib mendirikan sholat? Yang pertama, agar kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lizzikri. Yang artinya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat itu untukku. Untuk apa? Untuk mengingatku. Lalu yang kedua, kenapa kita wajib mendirikan solat? Yang kedua, melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Dalam Quran dikatakan surah Az-Zariyah ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Intinya adalah, kalau kita tidak mengenal Allah, kalau kita tidak mendekatkan diri kepada Allah, apakah Allah kenal dengan kita? Tentu tidak. Oleh karena itu, kalau ingin dikenal Allah, kalau ingin diingat oleh Allah, maka dekatkanlah diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda yang dirahmati Allah. Jadi, jika ada orang Islam yang mengaku dirinya Islam, KTP Islam, tapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah meramaikan serta memakmurkan masjid, berarti ia termasuk orang-orang yang munafik. Sesungguhnya orang yang beriman adalah orang-orang yang mau memakmurkan masjid dan suka melaksanakan ibadah sholat. Jadi orang yang beriman itu seperti ikan dengan air. Ikan kalau jauh dari air, maka dia akan mati. Begitu juga dengan orang beriman, kalau dia tidak dekat dengan masjid, tidak mengerjakan sholat atau meninggalkan sholat, maka ia merasa ada penyesalan dalam dirinya. Karena orang-orang yang mendekatkan diri dengan masjid, mendekatkan diri dengan Allah, dia selalu akan ingat dengan kematian. Oleh karena itu, jadikanlah sholat ini adalah sholat bukan kewajiban, tetapi adalah sebagai kebutuhan. Oleh karena itu, yang menentukan keinginan kita untuk sholat, menentukan keinginan kita untuk melangkahkan kaki ke masjid mendirikan sholat, itu adalah iman kita, bukan jarak dan bukan kesibukan kita. Ananda yang dirahmati Allah, yang menjadi pertanyaannya sekarang, mengapa masih ada orang yang tidak mau melaksanakan sholat atau melangkahkan kakinya untuk sholat ke masjid? Intinya dua saja. Yang pertama, karena dia tidak mengetahui keutamaan sholat, dan yang kedua, karena ia tidak melihat pahalanya. Orang kalau melihat pahalanya, orang kalau tahu pahala yang dikerjakannya, setiap amalan yang dia perbuat akan berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadah. Tapi karena dia tidak terlihat, maka orang mungkin enggan melaksanakannya. Kemudian orang tidak mengetahui keutamaan sholat. Padahal Allah telah banyak memberikan keutamaan-keutamaan sholat.
melangkahkan kaki kita ke masjid saja, Allah berikan 10 pahala setiap langkah yang kita kerjakan. Dan kalau kita berangkat ke masjid, Allah sudah siapkan para malaikat yang akan memberikan rezeki untuk kita. Tapi orang tidak tahu keutamaannya. Kalaulah dia tahu tentang keutamaan solat dalam kehidupannya, pasti kita merasa menyesal bila ada solat kita yang tertinggal atau tidak dikerjakan. Karena solat artinya adalah doa. Bagaimana kita berdoa tetapi tidak mengerjakan solat? Bagaimana doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan kita karena kita tidak pernah minta kepada Allah untuk menyelesaikannya? Ananda semua yang dirahmati Allah, tidak ada pertolongan terbaik selain pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran dikatakan, wasta'inu, jika engkau punya masalah maka mintalah kepada bisobri, terimalah dulu dengan kesabaran. Maka terakhirnya wasollah, dan mintalah solusi dengan mendirikan salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ananda yang dirahmati Allah, lalu jika salatnya benar, Allah berikan 5 keutamaannya. Yang pertama, Allah akan merubah Allah akan merubah atau memperbaiki tingkah lakunya hambanya terlebih dahulu. Yang kedua, akan Allah berikan ketenangan di dalam jiwanya. Dan yang ketiga, Allah akan berikan solusi setiap persoalan yang dihadapinya. Dan yang keempat, akan Allah mudahkan ia di dalam mendapatkan rezekinya. Dan yang kelima, Allah akan jamin langsung dengan kesuksesan Anda. Ananda yang dirahmati Allah, ketika nanti kita di akhirat kelak, ketika orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu para malaikat akan mengunjungi beberapa manusia di sana, terutama kalau orang-orang yang lebih utama melaksanakan salat, Allah berikan sebuah cahaya di wajahnya. Jadi ketika ada di surga nanti, mereka ramai-ramai pergi berbondong-bondong melihat orang-orang yang berikan Allah cahaya. Yaitu yang pertama, malaikat pergi ke surga yang ia lihat ada cahaya yang terangnya seperti bintang kejora. Ketika malaikat itu berjalan ke arah manusia itu, mereka bertanya, wahai manusia yang ada di surga ini, kenapa wajah kalian itu bersinar seperti bintang kejora, bercahaya seperti bintang kejora? Apa amalan yang kalian lakukan? Kata mereka, wahai malaikat, engkau tidak tahu ketika kami hidup di muka bumi yang lalu, kami jamaah masjid, ketika azan berkumandang, kami bergegas berwudu. Lalu melihat lagi ke sebelah, ternyata ada lagi yang lebih bercahaya, lebih terang, yaitu seperti cahayanya bulan purnama. Malaikat ramai-ramai pula lagi menanyakan kepada penduduk surga di sana. Apa kata malaikat? Wahai manusia, penduduk surga, kenapa engkau bercahaya seperti bulan purnama? Apa kata mereka? Menjawab, wahai malaikat, engkau tidak tahu ketika kami hidup di dunia, ketika azan berkumandang, kami sudah selesai mengambil wudhu. Lalu malaikat melihat lagi, di antara yang dua itu ada lagi yang lebih terang, yaitu seperti terangnya matahari, lebih bersinar, bercahaya daripada yang pertama dan yang kedua. Malaikat beramai-ramai lagi, berbondong-bondong lagi bertanya kepada penduduk surga, wahai kalian semua, kenapa wajah kalian seperti matahari? Maka penduduk surga berkata, wahai malaikat, engkau tidak tahu ketika kami di dunia kemarin, kami lebih dulu melaksanakan wudhu, solat sunat, dan berzikir, baru azan berkumandang. Artinya apa? Ternyata berwudhu saja beda, waktunya saja Allah berikan cahaya kepada kehidupan ataupun wajah kita nanti di surga. Kita tinggal pilih yang mana, wajah pertama, wajah kedua, atau yang ketiga. Itu tergantung kepribadian kita masing-masing. Kalau ingin nanti Allah berikan cahaya bintang kejora, purnama seperti bulan purnama, atau seperti matahari, tergantung diri kita masing-masing.
Oleh karena itu, jadikanlah sholat ini menjadi kebutuhan hidup kita, bukan sebagai beban yang berat buat kita. Dan amalan yang akan kita terima nanti sebagai penolong kita di akhirat kelak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.